warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bella Audina, nomor induk mahasiswa T 2019-4097. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang cerita anak yang berjudul Malin Kundang. Hayo, siapa yang tahu cerita Malin Kundang? Nah, ya, Malin Kundang merupakan seorang anak yang durhaka. Bagaimana ceritanya? Ceritanya seperti ini. Alkisah, di sebuah pantai di Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu dan anak yang bernama Malin Kundang. Sejak ayah Malin itu meninggal, ibu Malin membesarkan Malin dengan susah payah sendirian. Nah, ibu Malin itu setiap harinya bekerja menjualan kue. Malin menemani ibunya untuk berjualan kue. Setelah berhari-hari semakin dewasa, Malin itu merasa sudah sangat cocok untuk menggantikan ibunya untuk bekerja. Nah, Malin itu berpikir bagaimana caranya agar supaya saya bisa seperti orang-orang, karena teman-teman Malin semuanya adalah orang yang kaya. Kemudian Malin meminta izin kepada ibunya. Ibu, saya ingin merantau ke negeri seberang agar bisa mencukupi kebutuhan kita. Kemudian ibu Malin sangat terkejut. Jangan nak, nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana? Malin meyakinkan ibunya, tidak apa-apa ibu, Malin akan baik-baik saja di sana. Dengan rasa gelisah, ibu Malin mengizinkan Malin untuk pergi ke negeri seberang. Nah, di sana Malin bekerja dengan sangat rajin sehingga Malin bisa sukses dan menjadi orang yang kaya raya. Kemudian lama-lama Malin itu tidak pernah menghubungi ibunya, tidak pernah memberi kabar ibunya sampai bertahun-tahun. Malin tidak pulang. Kemudian Malin bertemu dengan seorang wanita yang cantik, kaya raya, dari kaum bangsawan. Lalu Malin menikah dengannya. Nah, setelah itu, setelah Malin menikah, istri Malin hamil. Kemudian karena istri Malin hamil dan mengidam, ingin pergi ke Pantai Manis, di mana pantai itu adalah tempat atau rumah Malin sebelum Malin pergi merantau. Nah, karena Malin sangat sayang kepada istrinya, Malin mengajak istrinya untuk pergi ke sana atau mengantar istrinya untuk pergi ke sana. Kemudian pergilah Malin bersama istrinya ke sana. Ibunya yang berjualan kue melihat kapal Malin dari kejauhan. Itu Malin, pasti itu Malin, kata ibunya. Setelah sampai kapal itu, Malin bersama istrinya turun. Kemudian ibu Malin bergegas untuk memeluk Malin dengan erat. Malin, ibu sangat merindukanmu. Akhirnya engkau pulang, nak. Kemudian Malin mendorong ibunya. Tidak, kau bukan ibuku. Ini ibu, nak. Ini ibumu. Ibu yang telah melahirkanmu. Kemudian istrinya berkata kepada Malin, apakah benar ini ibumu? Perempuan kumuh miskin seperti ini. Kau berbohong kepadaku. Kau bilang kau adalah kaum bangsawan sama sepertiku. Malin berkata kepada istrinya, tidak,
ini bukan ibuku, aku tidak mengenalnya. Kemudian Malin mendorong ibunya sampai terjatuh ibunya. Kemudian menarik istrinya untuk pergi dari pantai itu. Kemudian karena ibunya merasa sakit hati tidak diakui oleh Malin, ibunya berkata dan berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, dia adalah Malin anakku. Dia tidak mengakuiku sebagai anak. Kutuklah ia menjadi sebuah batu." Kemudian petir bergumul. Bual. Nah, kemudian pada saat itu Malin berteriak, "Maafkan aku, Ibu. Aku menyesal. Aku telah menjadi anak yang durhaka kepadamu." Tapi penyesalan itu sudah tidak berguna karena Malin pun sudah menjadi sebuah batu. Setelah itu, keesokan harinya, orang-orang yang ada di pantai sana kaget melihat kapal yang terombang-ambing, dan kagetnya lagi melihat batu yang bersujud seperti manusia, dan itu adalah Malin yang durhaka kepada ibunya. Nah, sekian cerita Malin Kundang yang bisa saya sampaikan. Nah, dari cerita tersebut terdapat pesan moral yang bisa kita petik. Apa? Yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Karena ibu yang telah melahirkan kita dan merawat kita dengan penuh kasih sayang dari kecil sampai kita menjadi seperti sekarang. Nah, setelah kita dewasa, seharusnya kita menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.